Assalamualaikum, halo sahabat, gimana kabar kalian? Semoga sehat serta dilancarkan usaha dan cita-cita kalian tercapai, amin. Di video kali ini Bang Ucok akan membahas sebuah film yang berjudul Free Guy. Pernah kebayang gak sih kalau semua yang terjadi di hidup kalian ternyata berada di dalam sebuah game? Itulah yang dialami oleh seseorang pria bernama Guy, yang ternyata selama ini hidup di dalam sebuah game bernama Free City. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng tanpa lama-lama lagi yuk. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah tampilan game bernama Free City. Game yang cukup populer ini dipenuhi dengan berbagai karakter yang diciptakan oleh para pemainnya. Para karakter-karakter ini akan mendapatkan level dan harus menyelesaikan misi tersebut. Dan dikenal dengan nama non-player karakter atau disingkat NPC, yang artinya karakter-karakter ini tidak digerakkan oleh siapapun, melainkan hanya sebagai objek mendukung. Dari karakter-karakter yang dimainkan, salah satu PC yang ada di game itu adalah Guy. Guy diprogram sebagai seorang pegawai bank yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain. Untuk menaikkan level di bank itu, Guy memiliki seorang teman bernama Buddy. Pada suatu hari, ia pun terpesona pada seorang karakter wanita cantik bernama Molotov Girl. Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Millie. Keesokan harinya, Guy kembali menjalani rutinitasnya menjadi seorang pegawai bank seperti biasa. Saat itu bank sedang dirampok oleh seorang pemain. Bersamaan dengan itu, ia pun melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu pun membuatnya nekat melawan perampok dan mengambil kacamata pemain tersebut. Dengan kacamata itu, Guy melihat seluruh kota. Layaknya seorang pemain, singkatnya dunia yang ia masuki saat ini kurang lebih mirip dengan game GTA San Andreas yang kita kenal. Ia pun berhasil mendapatkan kotak heal dan mengobati luka-lukanya. Selain itu, ia juga bisa mengambil uang dari pemain lain yang kemudian otomatis masuk ke dalam rekeningnya. Game Free City ini dikembangkan oleh sebuah game perusahaan besar pengembang digital. Ada dua lelaki yang bekerja sebagai programmer untuk game Free City. Mereka adalah Kiss dan Moser. Tentu saja mereka berdua terkejut melihat kejanggalan yang dilakukan oleh seorang NPC yang bisa melawan pemain, karena kodratnya seorang NPC hanya melakukan rutinitas yang sudah diprogram oleh para programmer. Karena hal itu, Kiss dan Moser pun menyuruh pemain untuk mengambil kacamata yang ada di Guy. Namun sayangnya, dengan kacamata itu, Guy mendapatkan berbagai kekuatan baru yang bisa ia melawan dari Kiss dan Moser. Dengan kacamata yang ia dapatkan saat ini, bisa melakukan apapun yang ingin ia lakukan, layaknya seorang pemain pada umumnya. Seperti contohnya, ia pergi menyusul Molotov Girl yang memiliki misi untuk menyelinap ke dalam sebuah tempat rahasia. Di sana Guy berkata bahwa ia ingin membantu Molotov Girl dalam menyelesaikan misi. Namun Molotov Girl menolak tawaran tersebut. Mengingat saat ini Guy masih berada di level 1, sedangkan ia sudah ada di level yang lebih tinggi. Untuk menaikkan levelnya, Guy pun menyelesaikan beberapa misi dengan mengalahkan para penjahat dan menolong para penduduk City. Hal itu pun membuat levelnya mulai naik sedikit demi sedikit. Karena hal itu, karakter Guy pun mulai terkenal di dunia nyata. Orang-orang merasa heran bagaimana bisa seorang karakter NPC bergerak dengan bebas dan bahkan menumpas kejahatan di dalam game. Tadi juga, Millie dan Kiss ternyata berteman di dunia nyata. Saat itu, Millie meminta bantuan kepada Kiss agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misi di dalam game. Alhasil, Millie pun berhasil memainkan Molotov Girl sehingga ia bisa sampai di tempat sebuah data rahasia yang ia cari. Di sana Molotov Girl pun tiba-tiba dikepung oleh para penjaga. Namun beruntungnya, Guy sampai di tempat tersebut langsung membuat Molotov Girl dengan kerjasamanya yang baik. Mereka berdua pun mulai menyelesaikan para penjahat satu persatu dan berhasil kabur. Dari tempat tersebut, Guy menyembuhkan dirinya pada Molotov Girl karena ia saat ini berada di level yang lebih tinggi. Karakter Guy yang semakin tenar membuat sang pemimpin perusahaan yang bernama Antoine merasa marah. Bagaimana tidak, karakter membuat aturan permainan menjadi kacau. Antoine pun meminta Kiss untuk melakukan apapun demi bisnis sistem game seperti semula. Demi bisa mengembalikan sistem game seperti semula kembali kepada dunia game, Molotov Girl dan Guy akhirnya bisa saling mengenal satu sama lain. Molotov Girl menjelaskan bahwa Guy adalah karakter fiksi yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya.
Kemudian Molotov Girl menjelaskan bahwa permainan ini akan segera diberhentikan dan digantikan dengan permainan baru, yang artinya Guy dan semua karakter akan dihilangkan dari game tersebut. Hal itu tentu membuat Guy sangat terkejut, karena selama ini berpikir bahwa ia adalah manusia normal yang menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun setelah mendengar semua penjelasan Molotov Girl, Guy pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut. Untuk menyelamatkan penduduk kota, Guy mendapatkan misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya. Alhasil Guy pun dan Buddy pun bekerja sama untuk mengambil data tersebut. Tadi diduga karena ketenaran Guy di dunia nyata, pemain yang seharusnya bertugas menjaga data itu akhirnya langsung memberikan data tersebut kepada Guy dan Buddy. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi tampilan sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para pemain NPC yang lain. Karena hal itu, Antoine pun semakin marah pada karakter Guy. Bahkan ia pun langsung meminta Bowser untuk merestart ulang sistem tersebut. Dan benar saja, setelah direstart ulang, karakter Guy kembali menjadi seperti semula, yaitu seorang NPC, pegawai bank. Namun Molotov Girl pun membiarkan hal itu dan mencoba menyadarkan Guy. Kembali dengan bantuan Kiss, akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu, mereka pun mengumpulkan semua pemain NPC dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana di pulau tersebut para karakter NPC akan bisa bergerak bebas dan hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah itu, Guy dan Molotov Girl pun segera pergi ke tepi pantai. Di tengah perjalanan itu, Antoine lantas memerintahkan Bowser untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Bowser pun akhirnya membuat jalan yang mereka lewati mulai menghimpit mereka sedikit demi sedikit. Namun lagi dan lagi, dengan bantuan Kiss, mereka berhasil melewati jalanan tersebut dengan selamat. Akibat perbuatan Kiss pun akhirnya dipecat dari perusahaan tersebut. Namun sebelum pergi dari perusahaan, Kiss memberikan pertolongan terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan sebuah jembatan menuju ke pulau seberang. Karena semua kekacauan itu, Antoine pun meluncurkan karakter baru untuk melawan Guy dan menaktifkan semua player yang ada di dalam game tersebut. Dan benar saja, untuk dapat melewati jembatan, Guy pun dihadang oleh seorang karakter baru yang bernama Dude. Dude memiliki wajah yang sama persis seperti Guy, namun memiliki tubuh yang kekar dan kuat. Karena hal itu, Guy pun dihajar habis-habisan. Beruntung, dengan kacamatanya, Guy bisa mendapatkan kekuatan lain yang ia gunakan tameng Kapten Amerika dan tangan Hulk untuk mengajar Dude. Tidak menyerah begitu saja, ia tetap bangkit dan tetap melawan Guy sampai titik terakhir. Guy pun memasangkan kacamata kepada Dude agar bisa melihat misi-misi lain yang menyenangkan. Dengan kalahnya Dude, Guy dan Buddy pun segera berlari menyeberangi jembatan. Melihat hal itu, Antoine pun segera pergi ke pusat server dan mulai menghancurkan server permainan Free City. Hal itu pun membuat game Free City perlahan-lahan terhapus. Bahkan Buddy dan Guy juga terpisah di tengah jembatan, namun Buddy meminta Guy untuk meninggalkan agar bisa sampai di pulau seberang. Dengan berat hati, Guy pun berlari ke ujung jembatan. Sampai di pulau seberang, keberhasilan itu membuat semua karakter NPC menjadi bahagia. Karena itu artinya mereka bisa hidup dan bebas. Setelah semua itu, perusahaan yang lain pun akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game. Kemudian game yang awalnya akan dikembangkan perusahaan akhirnya diambil oleh Kiss dan yang lainnya. Alhasil mereka pun mengembangkan sebuah game yang mereka beri nama Free Life, di mana di dalam game itu para pemain bebas melakukan apapun dan hidup dengan normal. Dari permainan itu, Millie pun menyadari bahwa Kiss adalah orang yang telah memprogramkan Guy. Film diakhiri dengan kedamaian para pemain di game Free Life dan bersatunya Millie dengan Kiss. Dan film pun selesai. Makasih banyak ya sahabat sudah menonton alur cerita film kali ini. Di film kali ini mengajarkan bahwa dengan bekerja bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih sahabat sudah menonton film ini. Sekali lagi jangan lupa bantu subscribe
channel ini supaya kedepannya tambah maju dan menghibur. Amin.